Welcome back to my channel dalam sebuah perenungan. Jika kita tergabung dalam kepanitiaan, tidak asing kalau kita ikut juga di dalam rapat. Dan biasanya rapat demi rapat dilakukan adalah untuk membuat perencanaan. Betul? Dan akhirnya diputuskanlah ada rencana A, ada rencana B, atau sering kita dengar ada plan A, ada plan B. Nah, saudaraku, tibalah pada hari H. Pada saat hari H, pada saat plan A sedang berjalan, namun tiba-tiba ada kendala terjadi yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan segera. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya yang dilakukan adalah plan yang kedua atau plan B yang dilaksanakan. Namun setelah melaksanakan plan B, bukan tidak mungkin akan ada kendala lagi. Nah, saudara, dari contoh tadi kita melihat bahwa apabila kita melakukan sesuatu, apabila kita mau mengadakan sebuah acara, rencana yang dibuat ya bukan hanya plan A dan plan B, kita juga harus mengikut sertakan plan C. Apa itu plan C? Plan C adalah plan Christ. Atau dengan kata lain, kita harus mengikut sertakan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber segalanya bagi kita, saudara. Karena jikalau dia turut campur tangan di dalam perencanaan, di dalam pelaksanaan, di dalam pengeksekusian, tentunya kita akan mendapati pertolongannya yang benar luar biasa. Belakangan baru kita mengagungkan Tuhan, belakangan kita baru sadar, wah ini semua karena Tuhan. Acara ini bisa berlangsung, proyek ini bisa selesai, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita menyadari bahwa semuanya karena Tuhan. Itu baik sekali, saudara. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama kita lihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 15. Di sana katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Perhatikan saudara, kata menghendaki di situ, ya di dalam ayat itu ditulis dengan kata telo. Telo. Ya, dalam bahasa Yunani-nya telo. Diterjemahkan sebagai will dalam King James Version, will yang memiliki beberapa arti. Pertama adalah kemauan. Yang kedua artinya adalah ada dalam pikiran. Yang ketiga berniat. Ketiga hal tersebut berhubungan dengan Tuhan, saudara. Jadi maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya adalah ketika kita memiliki suatu rencana atau sebuah rencana atau tindakan, apakah kita tanya, apakah di situ ada yang pertama kemauan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ya. Yang kedua ada pikirannya Tuhan. Yang ketiga, apakah ada niatnya Tuhan? Dalam apa yang akan kita kerjakan, coba tanya 3 hal itu. Apakah ada kemauan Tuhan? Apakah ada pikiran Tuhan? Apakah ada niat Tuhan? Saudara, mari sama-sama kita akan buka dalam kitab Amsal. Kitab Amsal 16 ayat 1 dan 3 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Manusia membuat rencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Saudaraku, sekali lagi saya akan ulangi, manusia membuat rencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil.
Nah, saudaraku, memperhatikan penjelasan dari firman Tuhan yang di atas itu membuat perencanaan dengan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita adalah sesuatu yang mutlak. Pertanyaannya sudah belum? Kita mengikut sertakan Tuhan atau kita memiliki plan C itu, plan Christ itu di dalam setiap rencana kehidupan kita. Bagaimana di akhir tahun ini? Bagaimana rencana kita di awal tahun nanti? Bagaimana rencana kita di pertengahan tahun 2021 nanti? Siapapun saudara, baik saudara adalah seorang karyawan, saudara adalah seorang ibu rumah tangga, saudara adalah seorang pengusaha, saudara mungkin pelajar, saudara adalah mahasiswa. Jika kita mau semuanya dapat berjalan atau menghasilkan sesuatu yang baik, dalam arti kata rencana kita berhasil, kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Karena manusia bisa membuat perencanaan, yang menghendaki adalah Tuhan. Yang kasih cap stempelnya adalah Tuhan. Yang kasih cap approve, disetujui adalah Tuhan. Terlalu banyak saudaraku di luar sana kita mendengar ya bahwa seseorang merencanakan, seseorang bikin perencanaan dan dia selalu berkata, manusia saya bisa berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Itu betul sekali. Itu benar banget. Jadi mari kita renungkan lewat sebuah perenungan pada saat ini, apakah kita sudah mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaan hidup kita? Jika belum, mari datang pada Tuhan, minta ampun di hadapan Dia, agar ke depannya dalam segala hal kita ikut sertakan Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan kita dapat berhasil. Agar apa? Agar kehidupan kita dapat berbahagia. Agar kehidupan kita penuh damai sejahtera. Kebahagiaan kita, ketenangan kita bukan semata-mata untuk diri kita. Tetapi sekali lagi saudara, saya ingin mengingatkan, apabila kita bahagia, apabila kita berhasil, nama Tuhan yang dapat dipermuliakan lewat kehidupan kita. Orang dapat akhirnya menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya apa yang saya sampaikan, apa yang saudara dengarkan saat ini dapat merubah perencanaan yang sudah kita lakukan, yang belum menyertakan Tuhan. Yuk, kita datang dulu kepada Tuhan. Kita ikut sertakan Tuhan di dalam perencanaan kita, agar semuanya berujung nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang mengikut sertakan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup kita. Haleluya. Dan sampai berjumpa lagi di dalam program sebuah perenungan selanjutnya.